manakib muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Salah satu tradisi yang selalu berlangsung di pondok pesantren ini adalah pengajian jamaah manakiban yang diadakan setiap seminggu sekali dan dihadiri oleh jamaah termasuk dari luar pondok. Dikenal dengan pengajian manakib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yaitu membacakan cerita-cerita kebaikan amal dan akhlak terpuji serta kisah-kisah terbaik beliau yang dapat menjadi panutan dan juga disertai dengan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemun azikir arang-zarang hafathumul malaika, dikelilingi para malaikat kancana beabeun malah. Amin Allahumma. Nomor 2. Tradisi ini berlangsung rutin di pondok pesantren Syekh Abdul Qadir Al-Jailani atau Ponpes Saka ini. Tradisi pengajian manakib ini juga berlangsung di pondok-pondok pesantren yang banyak tersebar di wilayah Provinsi Jawa Timur, yaitu di Kabupaten Probolinggo. Kabupaten Probolinggo adalah salah satu kabupaten di wilayah Tapal Kuda, Provinsi Jawa Timur, dengan ibu kota dan pusat pemerintahan kabupaten berada di Keraksaan. Probolinggo adalah salah satu kabupaten di Jawa Timur yang memiliki banyak pondok pesantren, baik salaf maupun modern, sehingga Probolinggo juga dijuluki sebagai salah satu kota santri di Jawa Timur. Di Kabupaten Probolinggo, Kecamatan Keraksaan, di Desa Rangkang ini, pondok pesantren Syekh Abdul Qadir Al-Jailani atau Saka berada. Pondok pesantren Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dipimpin oleh Kiai Haji Abdul Hafiz Aminuddin dan Nyai Hajah Badiatus Solihah Hafiz. Berawal dari keinginan dan cita-cita pengasuh pondok pesantren Syekh Abdul Qadir Al-Jailani untuk meningkatkan santri yang telah lulus sekolah lanjutan tingkat atas agar dapat melanjutkan ke pendidikan tinggi. Kemudian berhasil mewujudkan dengan salah satu universitas negeri, yaitu Universitas Terbuka atau UT. Pada tahun 2006 ditandatangani Memorandum of Understanding atau MOU dan surat perjanjian kerjasama pelaksanaan Universitas Terbuka di Pondok Pesantren Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Rangkang Keraksaan yang ditandatangani oleh pengasuh pondok pesantren dengan kepala UPBJJ UT Jember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hajah Badiatus Solihah, pengasuh dari Pondok Pesantren Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Rangkang Keraksaan Probolinggo. Suami Kiai Haji Abdul Hafid Aminuddin, pengasuh Pondok Pesantren Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Rangkang Keraksaan Probolinggo. Keberadaan Universitas Terbuka yang berada di tengah-tengah Pondok Pesantren Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini, alhamdulillah kami sangat bangga sekali karena santri bisa belajar menimba ilmu di Universitas Terbuka Pokjar Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, juga sambil menempuh ilmu agama di Pondok Pesantren Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Karena itu kami ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dan terima kasih, kami sebagai pengasuh pondok pesantren sangat berharap agar selanjutnya Pokjar Sako bisa bekerja terus dengan Universitas Terbuka, karena keberadaannya sangat membantu kepada santriwati dan masyarakat yang kurang mampu yang ada di pondok pesantren ini dan masyarakat Jawa Timur khususnya. Pondok pesantren Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menggunakan sistem pendidikan salaf dan sistem pendidikan modern. Sistem pendidikan salaf yang ada di Pondok Pesantren Syekh Abdul Qadir Al-Jailani diantaranya ada madrasah diniyah atau madin. Yang kita pelajari
tahfizul Quran, pengajian kitab kuning menggunakan metode Al-Miftah lil Ulum, karena jika dipindah pada kitab, pembelajaran baca cepat dan tepat Al-Quran menggunakan metode Qiraati. Pendidikan ini yang menjadi bekal untuk santri menjadi generasi Qurani. Pondok pesantren Syekh Abdul Qodir Al-Jailani dalam sistem pesantren modern juga menerapkan pendidikan formal dari tingkat PAUD, TK, SD, MI, SMP, MTS, MA, SMA, SMK. Dan yang berbeda adalah pondok pesantren ini memiliki santri mahasiswa perguruan tinggi. Di sini saya tercatat bersama teman-teman dari pondok pesantren atau dari masyarakat lainnya di luar pondok pesantren. Terima kasih UT, sukses untuk UT. Inilah salah satu karakteristik Pokjar UT yang berada di pondok pesantren. Pokjar ini bernama Pokjar Saka sesuai dengan keberadaannya di Ponpes Saka. Mahasiswa Universitas Terbuka Pokjar Saka ini adalah salah satu contoh yang menerapkan sistem belajar terbuka dan jarak jauh, dan terbukti dapat meningkatkan pendidikan mereka ke pendidikan tinggi. Keberadaan mereka menjadi bukti bahwa pemerataan kesempatan pendidikan tinggi yang berkualitas bagi semua warga negara Indonesia dimanapun berada dapat dilakukan oleh Universitas Terbuka. Universitas Terbuka dapat mewujudkan harapan masyarakat dan pemerintah untuk menyediakan layanan pendidikan tinggi yang bersifat jarak jauh dan terbuka, sehingga masyarakat di Kabupaten Probolinggo dan juga bagi masyarakat di seluruh Indonesia bisa menikmati bangku kuliah. Ini menunjukkan bahwa layanan UT bisa menjangkau yang tak terjangkau. Sosialisasi dan promosi untuk mendukung jargon UT menjangkau yang tak terjangkau di seluruh Indonesia terus-menerus dilakukan dan berkesinambungan. Sebagai upaya mencerdaskan anak bangsa dan terus memberikan layanan terbaik dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, terbuka, dan jarak jauh yang terjangkau dan berkualitas. Upaya tersebut dilakukan melalui program sosialisasi dan promosi dari UT Pusat maupun yang dilaksanakan oleh UPBJJ UT di seluruh Indonesia. Ciptakan kampus untuk kuliah dan kampus yang akan mendatangi kalian. Ya cuma UT yang bisa begini. Salah satunya dengan memperkenalkan produk atau program baru kepada masyarakat, khususnya komunitas keagamaan seperti pondok pesantren di wilayah UPBJJ UT Jember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan adanya Universitas Terbuka di Lembaga Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin sangat membantu untuk mencetak generasi-generasi muda yang ada di lingkungan lembaga pondok pesantren. Saya selaku pengasuh Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin, dengan adanya UT, Universitas Terbuka, bisa menambah wawasan dan motivasi bagi anak-anak didik yang ada di lembaga Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin, yang mana bisa memberikan pemahaman dan pengertian yang luas untuk di bidang umum. Sehingga ke depan kami berharap untuk bisa melakukan suatu hal yang terbaik dan mencetak generasi-generasi muda yang bisa berprestasi dan bermanfaat bagi masyarakat di lingkungan anak-anak didik yang ada di Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin. Dengan adanya UT, Universitas Terbuka, yang bisa memberikan harapan bagi anak-anak didik yang selama ini di lingkup Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin, sehingga mereka mendapatkan dua wawasan dari keagamaan dan tentunya ilmu umumnya. Itu harapan dan kebanggaan kami bisa bekerja sama dengan Universitas Terbuka, dan ini sangat bermanfaat. Tentunya harapan kami ke depan, anak-anak yang sudah kita cetak di Lembaga Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin bersama dengan Universitas Terbuka di bidang umumnya bisa bermanfaat bagi masyarakat dan khususnya bagi nusa dan bangsa.
Saya kira itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah daerah Tapal Kuda Provinsi Jawa Timur yang merupakan wilayah kerja UPBJJ UT Jember. Meliputi Kabupaten Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Lumajang, Pasuruan, Situbondo, Probolinggo, dan Kota Probolinggo. Seluruh aktivitas kegiatan universitas terbuka untuk wilayah Tapal Kuda Provinsi Jawa Timur dilangsungkan dari kantor UPBJJ UT di Kabupaten Jember, termasuk sosialisasi dan promosi yang dilakukan untuk wilayah ini. Sosialisasi dan promosi UPBJJ UT Jember selama ini telah memperkenalkan universitas terbuka di kalangan siswa SMA dan madrasah aliyah yang akan melanjutkan ke pendidikan tinggi. Program tersebut sekaligus mendukung upaya pemerintah untuk memberi kesempatan kepada masyarakat di wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur untuk mendapatkan pendidikan tinggi yang terjangkau dan berkualitas, dan mendapat kesempatan yang sama dengan masyarakat Indonesia lainnya. Dengan adanya Universitas Terbuka Jember, ini sangat membantu kami. Karena kami selaku karyawan, jadi bisa membagi waktu antara kerja sama kuliah. Ujiannya juga pas di hari libur, jadi kita bisa menyesuaikan jadwalnya tanpa mengganggu pekerjaan kami gitu. Universitas Terbuka Apik Teman. Keuntungan saya mengambil kuliah di UT, saya bisa membagi waktu antara pekerjaan dan kuliah. Saya bisa mengerjakan tugas di mana aja. Untuk UT, tetap maju terus, tetap sukses, lebih baik lagi. Terima kasih, jaya terus untuk UT. Alasan saya memilih Universitas Terbuka Jember, apa ya? Pasti nungguin. Alasan saya memilih Universitas Terbuka Jember, jadi selain saya bisa bekerja dan mencari uang, tentunya saya juga bisa melanjutkan pendidikan saya, yaitu menempuh kuliah atau S1 di Universitas Terbuka Jember. Jadi buat teman-teman semuanya yang ingin tetap bisa melanjutkan pendidikan di sambil untuk bekerja, Universitas Terbuka menjadi solusi Anda. Universitas Terbuka Cyber University. Upaya UPBJJ UT Jember untuk sosialisasi dan promosi yang menyasar kepada kalangan anak muda pada saat ini sudah dilakukan dengan konsep kekinian. Cyber University of Indonesia, benchmark pendidikan tinggi terbuka dan jarak jauh untuk generasi zaman now dan digital netizen telah diperkenalkan. Dan pendekatannya disesuaikan dengan karakter wilayah masing-masing. Masyarakat muda perkotaan dengan tema tersebut mulai diperkenalkan dengan berbagai cara sosialisasi dan promosi. Tetapi tentu saja cara sosialisasi seperti yang dilakukan di Ponpes Saka akan tetap berlanjut. Karena ini adalah pendekatan unik untuk menjemput masyarakat muda di lingkungan pondok pesantren. Inilah salah satu keberhasilan Sosprom UT beserta unit layanan dari UPBJJ UT Jember yang menjangkau seluruh wilayah kerja di ujung Provinsi Jawa Timur. Seluruh kegiatan pelayanan termasuk sosialisasi dan promosi untuk wilayah ini dilakukan dari sini. Untuk memperkenalkan Universitas Terbuka ke seluruh masyarakat di wilayah UT Jember, kami telah melakukan berbagai rangkaian kegiatan sosialisasi dan promosi, baik itu melalui media televisi, radio, maupun kegiatan pameran yang dilaksanakan di 7 kabupaten kota yang menjadi wilayah UT Jember. Keberadaan pondok pesantren di wilayah Universitas Terbuka Jember merupakan karakteristik khas. Karena itulah kami berkomitmen untuk melakukan sosialisasi dan promosi kepada masyarakat, kepada santri yang berada di pondok-pondok pesantren di seluruh wilayah Universitas Terbuka Jember. Di antaranya sosialisasi dan promosi yang dilakukan di Pondok Pesantren Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Probolinggo dan Pondok Pesantren Mabadul Ihsan di Karangdoro, Banyuwangi. Sosialisasi dan promosi di kalangan santri pondok pesantren dimaksudkan untuk meningkatkan dan memadukan
antara keimanan, keilmuan, dan akhlakul karimah, sehingga mereka nantinya selain menjadi santri yang agamis, juga mampu menghadapi perubahan zaman dan perkembangan ilmu dan teknologi. Sejalan dengan upaya kami untuk meningkatkan sosialisasi dan promosi di kalangan pondok pesantren, kami juga melakukan kerjasama dengan Persatuan Guru Nahdlatul Ulama untuk membangun kerjasama dalam rangka untuk mendirikan pengurus-pengurus kelompok belajar yang berbasis pondok pesantren. Untuk mendukung kegiatan sosialisasi dan promosi Universitas Terbuka, pada tahun 2018 kami telah melakukan kerjasama dengan pemerintah Kabupaten dan Kota Probolinggo, yang kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan nota kesepahaman dan fakta kerjasama dengan Badan Kepegawaian Daerah terkait dengan pemberian beasiswa untuk para guru di lingkungan pemerintahan Kabupaten Probolinggo dan ujian dinas untuk para OPD di lingkungan pemerintahan Kota Probolinggo. Hingga tahun 2018 ini, UT Jember telah menandatangani 14 nota kesepahaman dan fakta kerjasama dengan berbagai instansi di daerah yang berada di wilayah jangkauan UT Jember. Di antaranya adalah penandatanganan nota kesepahaman dengan Perpustakaan UNED, dengan PT Telkom Indonesia, dengan Pengadilan Negeri Jember, dengan Politeknik Jember, dengan Pemerintahan Kota Probolinggo, Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo, Kepolisian Resort Bondowoso, Kepolisian Resort Situbondo, dan Kepolisian Resort Banyuwangi. UPBJJ UT Jember dalam upaya menjangkau yang tak terjangkau, khususnya pondok pesantren, mengingat wilayah Jawa Timur ini, wilayah tapal kuda banyak berdiri pondok pesantren. UPBJJ UT Jember telah mensosialisasikan dan mempromosikan kepada masyarakat luas melalui kelompok belajar di kota dan kabupaten. Berbagai upaya sosialisasi dan promosi yang dilakukan pada tahun ini adalah kegiatan sosprom kepada siswa-siswa SMA di pondok pesantren yang akan melanjutkan ke pendidikan tinggi. Setelah lulus dari lembaga SMA ini, saya ingin meneruskan ke perguruan tinggi. Namun, saya ingin tetap berada di pesantren ini, sehingga saya bisa terus memperdalam ilmu agama. Dengan adanya sosprom Universitas Terbuka ini menjadi fasilitas bagi keinginan saya, sehingga saya masih bisa untuk memperdalam ilmu agama dan bisa melanjutkan cita-cita saya ke perguruan tinggi. Sosprom yang dilakukan sebagaimana hasil yang telah dicapai di Pondok Pesantren Syekh Abdul Qadir Al-Jailani atau SAKA adalah dengan membentuk Pokjar SAKA sebagai salah satu Pokjar skema baru atau PSB di wilayah kerja UPT UPBJJ UT Jember untuk membantu memberikan layanan prima kepada mahasiswa UT di Kabupaten Probolinggo dan sekitarnya. Dengan dibukanya akses pendidikan tinggi oleh UT di pondok pesantren ini merupakan tekad UT untuk menyasar komunitas keagamaan. Sehingga persepsi saat ini di masyarakat bahwa lulusan siswa MA, SMA, SMK negeri atau swasta di pesantren dapat melanjutkan jenjang pendidikannya melalui Pokjar Pesantren Syekh Abdul Qadir Al-Jailani atau SAKA. Ini berarti santri memiliki kesempatan mengakses pendidikan tinggi tanpa keluar dari pondok pesantren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami yang berada di Pondok Pesantren Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Barokah, Rangkang, Kraksan, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, dalam hal ini melalui Yayasan Pendidikan Islam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, melalui pendidikan TK, RA, SD, MI, SMP, MTS, SMA, MA, SMA, SMK, semuanya berada di satu paparan rumah kita di pondok pesantren ini. Kiai berkata, lulusan dari SMA, SMK, MA diharapkan harus melanjutkan ke perguruan tinggi.
Oleh karena itu, seluruh santriwan, santriwati wajib hukumnya. Dia harus melanjutkan ke perguruan tinggi. Alhamdulillah, melalui perintah Kiai, solusinya adalah melalui perguruan tinggi universitas terbuka yang menjangkau, yang tidak terjangkau bagi masyarakat bangsa Indonesia. Melalui pondok pesantren inilah tumbuh subur yang makmur. Anak-anak santri dan santriwan, dia melakukan tugas belajar sambil bekerja, belajar sambil mengaji. Suatu solusi yang indah, luar biasa. Semoga melalui Universitas Terbuka ini, kita yang berada di Pokjar Syekh Abdul Qadir Al-Jailani senantiasa mengucapkan rasa syukur dan terima kasih dengan adanya Universitas Terbuka. Santri-santri kita menjadikan santri yang cerdas, akhlakul karimah, luar biasa berkarakter. Mudah-mudahan ini menjadikan contoh teladan bagi semuanya. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin, amin, ya robbal alamin. Kami, pengurus Pokjar Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, bersama UT membangun generasi mandiri yang Qur'ani. Sukses selalu UT. Sekretariat Kelompok Belajar atau Pokjar Saka kemudian merupakan wadah bagi santri atau non-santri untuk melanjutkan jenjang pendidikan tinggi di UT. Ketua Pokjar dan pengurus memberikan arahan dan layanan prima kepada mahasiswa atau calon mahasiswa dalam pelayanan yang dilakukan oleh Pokjar. Di Pokjar Saka tersedia fasilitas untuk kegiatan pembelajaran atau tutorial seperti Pokjar lainnya. Tetapi yang membedakan adalah sesuai dengan karakteristik keberadaan Pokjar. Karena itu, selain kegiatan yang umum, juga dilakukan kegiatan sesuai yang dilaksanakan oleh Ponpes seperti membaca Rotibul Hadat setiap malam, tahsin dan tilawah Quran, diskusi kelompok sebelum tutorial, bahkan berlatih dan bermain hadrah untuk kebersamaan dan kekeluargaan sebagai mahasiswa UT Pokjar Saka. Selain saya bisa belajar di Universitas Terbuka, saya juga bisa mengikuti kegiatan hadroh. Yang mana dengan mengikuti kegiatan hadroh ini, saya lebih sering memuji Nabi Muhammad SAW. Alasan saya memilih Universitas Terbuka, satu yaitu karena di Universitas Terbuka menawarkan program belajar jarak jauh. Di sini mahasiswa dituntut untuk belajar mandiri tanpa tergantung kepada tutor ataupun buku. Yang kedua, saya seorang santri yang juga ingin mengenyam pendidikan yang lebih tinggi. Dengan tanpa meninggalkan pesantren, saya bisa berkuliah di Universitas Terbuka. Karena di Universitas Terbuka tidak hanya menawarkan pendidikan yang akademik saja, akan tetapi juga terdapat pendidikan agamanya. Salah satu tujuan saya memilih kuliah di Universitas Terbuka yaitu ada beberapa hal. Yang pertama adalah ingin mencari ilmu dan menghilangkan kebodohan. Yang kedua yaitu saya sangat setuju dengan adanya program belajar jarak jauh atau disebut dengan mandiri. Karena dengan adanya hal seperti itu, kita dapat melatih sebuah karakter mandiri, berprestasi, dan berkualitas. Dan yang terakhir adalah saya ingin menyeimbangkan antara ilmu iptak dengan imtek. Karena percuma seorang mahasiswa dengan berkuliah tinggi namun tidak berakhlak itu percuma. Terima kasih, jaya selalu untuk Universitas Terbuka. Saya adalah salah satu penerima program bidik misi dari UT dan alhamdulillah dengan adanya program bidik misi saya mampu untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi yaitu perguruan tinggi. Yang mana bukan hanya ilmu pengetahuan yang saya dapatkan tapi juga ilmu agama melalui Pondok Pesantren Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Saya ucapkan terima kasih kepada Universitas Terbuka dan kepada Pondok Pesantren Syekh Abdul Qadir Al-Jailani atas bantuannya. Alhamdulillah kami semua di sini mampu untuk melanjutkan ke jenjang universitas. Walaupun mereka disibukkan dengan kegiatan di pondok yang sangat padat,
Sebagai seorang santriwan dan santriwati, tapi semua hal tersebut tidak mematahkan semangat mahasiswa untuk tetap giat belajar, karena hal itu sudah menjadi kebiasaan dan rutinitas mahasiswa setiap harinya. Dan itu semua sudah terbukti bahwa mahasiswa yang berada di Pokjar Ponpesaka memperoleh hasil belajar dengan nilai yang sangat memuaskan dan mencapai predikat cum laude. Dalam satu contoh jurusan administrasi negara, dalam satu kelas berjumlah 29 mahasiswa, yang mana IPK 4 dicapai oleh 22 mahasiswa dan IPK 3,97 dicapai oleh 7 mahasiswa. Dan begitu pun dengan mahasiswa dalam program studi yang lainnya. Saya bangga menjadi mahasiswa UT karena yang pertama adalah UT adalah salah satu universitas negeri yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua, UT adalah salah satu universitas yang memberikan tantangan lebih kepada mahasiswanya. Kenapa? Karena di UT kita tidak hanya selalu bergantung kepada tutor, jadi kita harus selalu bergantung kepada diri kita sendiri. Dengan cara kita mempelajari modul, baik yang secara online atau secara modul yang nyata seperti itu. Kenapa kita seperti itu? Dengan kita seperti itu, maka kita akan terasah skill dan kemampuannya kita, sehingga kita akan bisa meraih nilai yang terbaik di universitas terbuka. Sukses selalu untuk UT Cyber University of Indonesia. Kesan saya selama belajar di UT, pembelajarannya menyenangkan, waktunya juga luas, jadi kita bisa belajar kapan saja dan di mana saja. Selain itu, di UT juga disediakan tutor-tutor yang sangat membantu dalam pembelajaran. Jadi saya bisa berkonsultasi, bagaimana caranya saya mengajar, bagaimana saya dalam mengatasi anak, dalam mengatasi kesulitan belajar, seperti itu. Sukses selalu untuk UT Cyber University. Dengan keberadaan UT dapat menimba ilmu. Terima kasih UT, semangat, sukses selalu. Dengan keberadaan UT di Jember, saya bisa menimba ilmu untuk dikembangkan kepada anak didik saya. Semangat UT, sukses! Dengan keberadaan UT, kami sangat terbantu sekali, khususnya di lingkungan pendidikan yang ada di Kabupaten Jember ini. Terima kasih UT, sukses selalu! Sangat bangga menjadi mitra Universitas Terbuka. Saya sungguh surprise ketika dunia baru mengarah kepada era industri 4.0, kita sudah punya Universitas Terbuka. Ketika orang masih meragukan pada awal-awalnya keberadaan Universitas Terbuka, kenyataannya sejarah mencatat Universitas Terbuka telah menjadi solusi bagi bangsa Indonesia. Kami mendukung program Universitas Terbuka. Kami berterima kasih kepada Universitas Terbuka. Kami bangga menjadi mitra Universitas Terbuka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan dan semangat kepada para pemimpin kita di Universitas Terbuka, para pengajar dan penelitinya. Sosialisasi dan promosi UPBJJ UT Jember di wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur umumnya, dan khususnya pesantren Syekh Abdul Qodir Al-Jailani telah berlangsung dan akan berkelanjutan, dan mampu mendukung dunia pendidikan di Indonesia. Di wilayah ini, UPBJJ UT Jember menjadi naungan para mahasiswa UT yang berasal dari pesantren, termasuk dari Pondok Pesantren Syekh Abdul Qodir Al-Jailani atau SAKA yang berada di Kabupaten Probolinggo.